Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Amin. Sebelum pembelajaran IPS dimulai, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran jangan lupa absen di link MTSN 2. Anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini ya, kita akan belajar tentang IPS ya, pada kelanjutan dari bab 2 tentang pemerintahan yang dibentuk oleh bangsa barat di Indonesia, di mana bangsa barat itu adalah bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan juga bangsa Inggris. Yang pertama, kita berbicara adalah pada masa kolonial Portugis, di mana salah satu tujuan Portugis di Indonesia yaitu mencari daerah jajahan atau yang kita sebut dengan Glory. Namun Portugis hanya bisa menguasai Ternate. Bangsa Portugis pernah datang di Maluku dengan segala kekuasaannya. Mereka bertindak kejam kepada masyarakat Maluku dan akhirnya terjadi pertentangan dan masyarakat Maluku mengusir bangsa Portugis. Meski akhirnya Portugis tidak bisa menguasai Maluku, namun Francisco Caveiros atau seorang misioner Portugis berhasil menyebarluaskan agama Katolik di Maluku dan sekitarnya. Ini adalah merupakan peninggalan bangsa Portugis. Ya. Sini kita sebutkan ada 5. Yang pertama adalah Benteng Toluco, yang kedua Benteng Oranye, yang ketiga Benteng Kalamatea, kemudian yang keempat Penjara Tua Kema, dan yang kelima adalah Gereja Tugu. Jadi ini merupakan peninggalan dari bangsa Portugis. Sekarang yang kedua adalah masa kolonial Spanyol, di mana masa kolonial Spanyol atau kedatangan Spanyol di Maluku merupakan keberhasilan bangsa Spanyol dalam mencapai daerah yang diidam-idamkan, yaitu daerah sumber penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Orang-orang Spanyol senang datang ya di Maluku sehingga jumlahnya makin banyak. Bagi Portugis, kehadiran Spanyol merupakan pelanggaran atas hak monopolinya. Akibatnya timbul persaingan antara Portugis dan Spanyol. Dengan persaingan tersebut terjadi pertentangan antara Sultan Ternate dan Sultan Tidore. Sultan Ternate bersekutu dengan Portugis, sedangkan Sultan Tidore bersekutu dengan Spanyol. Puncaknya, Portugis dan Spanyol menempuh jalan perundingan yang dilaksanakan di Saragossa, yaitu Spanyol, pada tahun 1529. Di mana perjanjian Saragossa ini ya, menghasilkan kesepakatan yang disebut dengan perjanjian Saragossa. Isi perjanjian Saragossa antara lain
Yang pertama, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina. Yang kedua adalah Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Kepulauan Maluku. Kemudian pada tahun 1598 atas keberhasilan Van Eyck dan Van Warmok membawa rempah-rempah dalam jumlah besar menjadi para pedagang bangsa Barat berdatangan ke Indonesia. Untuk itulah bangsa Barat mendirikan persekutuan organisasi perdagangan bernama VOC. Ya. Ini termasuk pada masa kolonial Hindia Belanda. Tujuan didirikannya VOC adalah agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antara bangsa Barat, khususnya Belanda sendiri. Kemudian VOC atau Serikat Dagang Hindia Belanda didirikan di Ambon pada tanggal 20 Maret 1602 oleh Gubernur Jenderal Peter Booth. Ini adalah merupakan gubernur pertama VOC. Tahun 1619 VOC dipindahkan ke Jayakarta dengan alasan di Jawa letaknya lebih strategis dan ramai. Hak yang dimiliki VOC ini adalah hak oktroi atau hak istimewa, ya, di mana hak monopoli perdagangan, hak untuk melakukan perundingan bersama raja-raja, ketiga hak untuk memiliki pasukan tentara, yang keempat hak untuk mencetak serta mengedarkan uang sendiri, yang kelima adalah hak untuk memberhentikan pegawai. Ya. Kemudian di sini ada hak ekstirpasi, adalah hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Kemudian hak pelayaran Honggi adalah pelayaran bersenjata lengkap yang dilakukan VOC untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan. Kemudian hak-hak yang dimiliki VOC termasuk hak kontinental adalah kewajiban menyerahkan pajak berupa hasil bumi kepada pemerintah Belanda guna menjaga uang kas pemerintahan Hindia Belanda. Strategi kekuasaan perluasan daerah oleh VOC. Ini yang pertama, VOC berhasil memiliki hak ekstirpasi. Kemudian VOC melakukan pelayaran Honggi. Berikutnya VOC menerapkan divide et impera atau adu domba. Jadi ini merupakan ya hak-hak daripada atau strategi perluasan kekuasaan VOC. Akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan dan pemerintah koloni Indonesia dikendalikan oleh kerajaan Belanda. Keruntuhan VOC ini ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, di mana yang pertama adalah sulitnya melakukan pengawasan koloni yang sangat luas. Yang kedua, banyaknya pegawai VOC yang korupsi. Ini adalah faktor internal. Sedangkan faktor eksternal ini adalah meletusnya revolusi Prancis. Yang kedua, reaksi penentangan rakyat Indonesia. Akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan dan pemerintah koloni Indonesia dikendalikan oleh kerajaan Belanda. Ya. Demikian anak-anak penjelasan tentang pemerintahan yang dibentuk oleh bangsa Eropa. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat
dan menambah pengetahuan bagi anak-anak. Assalamualaikum, terima kasih.